Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat tugas video yang ke-9, yaitu tentang kuasi eksperimen, di mana ada sebuah rumusan masalah, apakah media X efektif untuk meningkatkan hasil belajar Y. Nah, di sini ada dua video nanti akan saya buat. Yang pertama yaitu jika hanya memiliki satu kelas eksperimen, maka nanti yang digunakan adalah uji beda pretest dan posttest pada kelas eksperimen tersebut menggunakan Piret t-test atau Wilcoxon, dan jika memiliki tingkat perbedaan yang tinggi maka akan dilanjutkan dengan uji N-gain. Kemudian nanti ada video yang kedua, yaitu jika kita memiliki kelas eksperimen dan kontrol, maka nanti akan ada uji beda post-test kelas eksperimen dan juga post-test kelas kontrol menggunakan independent t-test atau main Whitney U. Sedangkan kita lanjutkan jika dia uji N-gain jika berbeda atau uji besaran efek dengan Cohan D. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana cara kita menguji data-data seperti ini. Nah, saya sudah memiliki sebuah contoh data. Jadi untuk video yang pertama, ini ada kelas eksperimen ya, jika hanya memiliki satu kelas saja. Di sini ada nilai pretest dan posttestnya. Nah, kita akan uji untuk data ini. Pertama, kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita di variabel view. Untuk bagian name ini kita beri label pretest. Kemudian baris kedua kita inputkan dengan posttest. Kemudian desimal kita ganti dengan 0. Yang baris posttest juga kita ganti desimalnya dengan 0. Kemudian untuk kolom label kita beri nama baris pretest itu dengan label pretest. Sedangkan label posttest kita beri juga dengan nama posttest. Kemudian kita ke bagian data view. Nah, untuk pengisian data pretest dan posttest ini kita gunakan contoh data tadi seperti ini. Karena dia hanya menggunakan satu kelas eksperimen, maka kita cukup copy data atau nilai bagian pretest dan posttest. Kita pastekan di sini. Oke. Nah, ini datanya sudah masuk di aplikasi SPSS kita. Kemudian kita akan uji data ini. Kita menggunakan menu Analyze, kemudian pilih Compare Min, dan kita pilih Piret Sample t-test. Nah, untuk pretest kita masukkan di variabel 1, kemudian posttest kita masukkan di variabel 2. Pilih OK. Nah, ini sudah ada data outputnya. Yang kita perhatikan adalah yang di sini. Untuk data Piret Sample t-test. Nah, bagaimana cara kita menginterpretasikan hasil uji menggunakan aplikasi SPSS ini untuk uji Piret Sample t-test tadi? Kita copy dulu di Word. Nah, bagaimana atau seperti apa interpretasinya? Nah, kita lihat di sini. Kita ketik ya. Berdasarkan hasil uji beda pretest dan posttest menggunakan
uji pirate di tes tawil Jackson peneliti melaporkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 karena nilai signifikansi 0,000 itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut ada perbedaan signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah dilakukannya perlakuan menggunakan media X. Nah, jadi seperti ini untuk uji pirate sample di test kalau kita hanya menggunakan kelas kontrol ya, hanya menggunakan kelas eksperimen maksud saya. Yang kita uji hanya nilai pretest dan posttestnya. Nah, selanjutnya untuk video kedua, bagaimana kalau kita menggunakan kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Kita buat baru. View, di bagian name ini kita inputkan hasil. Kemudian baris kedua kita memasukkan kelas. Salah. Baris kedua itu kelas. Kemudian desimal juga kita nolkan. Untuk label, hasil kita masukkan hasil belajar siswa. Sedangkan untuk label yang kedua, kita berikan nama kelas. Kemudian di value bagian non, nah kita di sini klik titik 3. Nah, untuk yang pertama, value yang pertama, untuk 1 kita beri tulis posttest kelas eksperimen. Posttest kelas eksperimen. Kemudian kita add, dan value yang kedua kita beri nama posttest kelas kontrol. Kemudian add lagi. Selanjutnya oke. Nah, kita sekarang uji untuk data ini. Nah, yang kita masukkan adalah di sini ya, hasil dan kelasnya. Kita kembali ke contoh data tadi. Ini ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Nah, yang kita perlu inputkan datanya adalah nilai posttest saja. Ada posttest eksperimen dan ada posttest kelas kontrol. Nah, datanya sudah saya bantu kopikan di sini beserta dengan kodenya. Jadi langsung kita inputkan
di SPSS tadi. Oke, datanya sudah terinput. Nah, selanjutnya kita menggunakan uji analyze, compare mean, dan independent sample test. Untuk tes variabel kita masukkan hasil belajar. Selanjutnya untuk kelas kita masukkan di grouping variabel. Kita cek di bagian living group, ini sudah ada ya, grup 1 terisi 1, grup 2 terisi 2. Kemudian pilih continue dan oke. Nah, hasilnya sudah ada. Sekarang kita lanjut untuk menginterpretasikan hasil uji ini. Kita copy, kita gabung dengan yang tadi. Kita sesuaikan dulu biar kelihatan semua. Oke. Nah, sekarang kita interpretasikan hasil independent sample test untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol tadi dari nilai post testnya. Nilai signifikansi jika dia kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan. Kemudian kita tuliskan berdasarkan uji data kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan uji independen sampel test, peneliti melaporkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kelas kontrol dan eksperimen, di mana setelah ada perlakuan menggunakan media X terhadap kelas eksperimen mempengaruhi nilai siswa sehingga menyebabkan hasil belajar siswa lebih tinggi daripada kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan apapun. Nah, ini ya, nilai signifikansi untuk detailnya bisa kita lihat di sini. Oke, jadi begitu untuk uji untuk kelas eksperimen, baik dia hanya menggunakan kelas eksperimen atau menggunakan kelas kontrol.
Oke, terima kasih. Semoga video ini dapat membantu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.